Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman TKJ 4. Kali ini kita bakal belajar AIJ lagi ya. Kita main Cisco lagi. Kita main di Cisco pakai tracer lagi ya. Kita bakal belajar routing. Ini kita buka dulu pakai tracer ya. Bentar, saya cari dulu. Mode apaan? Mode tahu aja. Biasa aja foto ala Sorry, OBS ya. Biasa, cuma nggak tahu mana kita juga. Saya buka dulu OBS ya, OBS apa namanya? Pakai tracer ya. Kita buka pakai tracer dulu. Kita buka. Kita bakal mempelajari gimana caranya routing ya. Kita harus paham dulu routingnya gimana. Jadi kita belajar routing dulu. Jadi routing itu gimana sih? Routing itu kita membuat sebuah jaringan yang mana kita memanfaatkan router sebagai menghubungkan ya, sebagai penghubung untuk jaringan lain atau jaringan kedua. Jadi kita nggak main satu jaringan doang lagi. Ntar. Jadi kita mainnya dua jaringan atau lebih gitu. Kita udah nggak main satu jaringan lagi. Nah ini udah saya buka ya pakai tracer ya. Nah di sini saya pakai 2911 ya. Ini saya klik dulu. Nah ini saya klik. Ini kalau udah ada router satu, kita belajar satu router dulu aja deh, biar gampang ya. Nah ini kita masukin PC-nya ya, PC-nya 2. Lalu ada namanya switch ya, sini switch-nya juga 2, 1, 2. Nah ini kita langsung hubungin aja. Kita hubungin. Nah di sini kita pakai. Nah ini yang kunci yang penting ya, hubungan router kalian itu mau kemana-mananya. Nah di sini saya pakai gigabit 00 buat yang bagian kiri ya. Nah di sini kita pakai 00. Lalu yang kanan kita pakai yang 01. Nah, ini saya tunjukin biar lebih jelas saya. Preference, show. Nah kelihatan kan kayak gini. Nah terus kita sambungin fase Ethernet ke arah PC, karena ada fase Ethernet doang PC-nya. Ini klik lagi, ini klik lagi. Nah jadi kayak gini topologi sederhananya ya, singkatnya kayak gini. Nah ini kita tinggal bisa config dulu di routernya ya. Kita config dulu routernya. Nah ini adalah kita tuh bisa ngegabungin dua network yang berbeda. Biasanya kan kalau kita mainnya di networknya tuh 192, 168, 1.1. Nah ini biasanya. Terus biasanya kalau kita mau ke network lain itu 192, 168, 2.1. Nah ini nanti kedua network ini bakal bisa terhubung ya. Kita cek aja deh. Kita bakal pakai IP itu ya, 192, 168, 1.1/24. Nah ini bakal dimasukin ke sini ya. Terus saya bakal namain lagi 192, 168, 2.1/24. Nah ini nanti gigabit 0 ya. Ini bakal pakai IP 192, 168, 1.1. Gigabit 01 nya pakainya 192, 168, 2.1. Nah gitu. Baiklah, kita akan setting dulu ya gimana cara pakai router dan gimana cara static routing sih gitu. Ini kita pelajarin dulu cara kerja routernya dulu. Untuk static routingnya nanti kita pelajarin lebih dalam lagi buat loncat-loncatannya atau hop ya. Ini kita pelajarin dulu aja satu biar kalian mudeng dulu. Nah di sini ada go to like an initial configuration dialog. Kita ketik no. Kita catat sekali en conft. Nah ini kita boleh kasih nama ya, hostname, saya router Mobus. Nah kalau udah kayak gini kita tinggal nyalain interface yang terhubung sama router. Nah yang terhubung tuh gigabit 00 sama 01. Ini kita nyalain dulu. Kita bisa pakai INT range gig 0 sampai 1. Karena kita makanya cuma 2 ya, 00 sama 01. Kita enter, terus kita no shutdown atau no ESA bisa. Nah nanti mereka bakal nyala ya di sini ya. Di sini mereka nyala. Kita enter sekali lagi. Nah ini kalau udah nyala kayak gini kita bisa masukin IP INT gig 0. Kita pilih yang 00 dulu ya, yang ini nih, yang ke arah sini, yang ke arah kiri.
Kanan kiri kan IP-nya segini nih, 1.1. Kita masukin IP address 192.168.1.1 255 255 25.0. Nah, ini udah masuk nih. Enter. Nah, ini udah masukin IP ke gigabit 00 ini gitu. Kita tinggal masukin ke yang satunya. 01 01 ya, bukan 02. 01 kita masukin IP-nya 2.1. Nah, kita lihat di sininya. Nah, di sini udah kelihatan ya. Ada 00 itu 1.1, yang 0/1 itu 2.1. Nah, ini tuh udah address yang berbeda ya networknya. Dia nggak bisa nyatu. Tapi berhubung kita pakai router di sini ya, dia tuh bisa nyatu gitu. Nih kita coba tes dulu ya. PC-nya kita kasih IP dulu. Kita ke config, ke desktop. Kita masukin 192.168.1.1. 1.2. Kenapa 1.1 nggak dipakai? Karena 1.1 itu punyanya router. Jadi itu buat menghubung atau buat gateway-nya ya. Sini ada gateway. Ini kita isi sebagai IP-nya router. Jadi nanti tugasnya router, alamat kita 1.2 bakal dihubungin ke router dulu. Nanti router bakal ngehubungin ke IP yang lain gitu. Nah, itu adalah namanya hop ya. Ini kita close dulu. Nah, kita setting dulu yang satunya. Kita IP address 192.168.2.2. 192.168.2.1 di sini karena 2.1 ya IP router yang ini. Nah, coba kita cek ya, apakah dia bisa connect ya. Padahal ini dua network yang berbeda dan kita hanya pakai router. Kita coba 1.1 dulu. Ini 1.1 berhasil karena dia IP router yang sebelah kiri. Oke, coba kita pakai 2.1. Nah, ini IP routernya dia. Ini bisa connect ya. Nah, coba kita coba ke 1.2, sorry, 1.2. Nah, ini nampaknya tuh kayak nggak connect, tapi sebenarnya connect. Kenapa kayak gini? Karena ada cara kerja router yang nyari dulu nih, networknya tuh ada apa enggak gitu, 1.2. Ternyata ada. Nah, dari sini langsung bisa nge-reply ya. Jadi dari PC yang sebelah kanan bisa ke kiri, meskipun beda network. Nah, itu adalah konsep singkatnya dari pekerjaan routing. Nah, ini kita bakal coba ekspansi lagi. Kita bakal pakai dua router. Gimana caranya ngerouting? Nah, ini kita tambahin dulu 1, 2 di sini. Terus kita masukin lagi 1, 2. Kita masukin lagi PC-nya 2, 1, 2. Ini kita sebagai contoh aja ya. Di sini saya pakai dua router dan masing-masing router ini punya akses sama PC gitu. Ini kita sambungin aja. Ini kita rapin dulu. Oke, kita rapin sedikit. Nah, ini kita coba hubungin. Kalau perangkat yang sama, kita bakal pakai yang namanya kabel cross di sini. Sini kita hubungin ke router satunya. Nah, ini kita harus pakai nggak harus sih sebenarnya. Ini harus kita ingat-ingat kalau penghubung tuh saya lebih prefer ke gigabit 00 ya. Nah, terus buat ke bawah tuh baru pakai gigabit 01-nya. Kita ke bawah gigabit 01. Ini kita masukin gigabit juga. Ini juga masuk gigabit. Nah, kayak gini. Nah, ini udah kayak gini, kita sambungin lagi. Untuk mungkin kalian bertanya-tanya kenapa masih mati ya kabelnya, ya karena harus dinyalain dulu dari routernya ya. Kita klik lagi pas Ethernet. Nah, ini udah kayak gini ya. Kalau udah kayak gini kita sambungin dulu router satu ini. Nah, untuk konfigurasinya tuh benar-benar mirip, tapi kalian tuh harus ada penambahan IP route ya. Dan ini kan cuman 2 ya, sekarang ini jadi 3 gitu. Ini kita coba cek ya. Di sini 92.168.1.1/24. Nah, ini nanti 192.168.2.1/24. Nah, yang di atas ini harus ada network baru. Kita masukin aja puluhannya biar gampang. 168.10.1/24. Nah, berhubung ini harus ada network, di sini kita hubungin 10.1. Nah, yang satu lagi nih 10.1.
2 ya. Kenapa kayak gitu? Karena itulah cara kerja router. Router tuh ngehubungin perangkat yang berbeda, tapi kita harus punya network yang satu jaringan gitu antara router gitu. Jadi koneksi antar routernya tuh beneran ada gitu. 8.10.2/124. Nah, kayak gini nih. Jadi di gigabit 00 router kiri ini pakai IP-nya 10.1. Gigabit 00 router kanan dia makanya 10.2. Nah, ini kayak gini ya. Ini adalah routingnya. Oke, kita mulai config aja ya. Sini kita config, kita ke terminal, kita ke OK. Ini kita kayak biasa nih no dulu. Gunanya buat apa no? Kalau di yes nanti dia bakal muncul konfigurasi yang sifatnya kayak pertanyaan gitu. Nanti kamu dialog konfigurasi namanya ya. Kayak percakapan gitu buat ngeconfig. Tapi kita no aja ya. Kita config manual aja. Ini kita routernya en conft. Nanti kita namain dulu hostname ya. Hostname menjadi router kiri. Nah, kalau udah jadi router kiri gini, kita tinggal tambahin nyalain dulu ya, sorry, bukan nambahin. Nyalain dulu int range gig 0 guys, mending 1. Sorry, 00 dulu ya, 00 sampai 1. Kita no shutdown atau no ESA. Setelah no shutdown ini pasti bakal jadi hijau. Nah, kenapa yang 00 belum hijau? Karena harus dinyalain juga dari yang sebelah kanan. Nah, ini yang kanan kan belum nyala. Jadi itu kita nyalain nanti aja. Kita fokus ke satu dulu, yang kiri. Nah, ini yang kiri ini kita masukin IP dulu, int gig 0 garis miring 1 ya, karena yang ke bawah sini 01 nih. 00 nya nanti aja, kita 01 dulu. Int gig 01 IP address 192.168.1.1. Jangan lupa slash ya, 255.255.255.0. Nah, ini udah masuk ya IP-nya. Nah, sekarang kita masukin yang int gigabit 00. Nah, yang 00 kita bakal pakai yang 10 ya. Kita masukin 10.1. Nah, di sini udah selesai nih IP-nya. Kita coba cek di sini apakah udah masuk. Ya, di sini udah masuk ya. 00 itu 10.1, 01 itu 1.1. Oke, kita tinggal pindah deh ke router sebelahnya. Kita buka lagi. Ini kita close. Terminalnya kita buka lagi. Nah, ini no aja. Bentar lagi. en conft. Ini kita ganti namanya hostname menjadi R kanan. Nah, kalau dia jadi router kanan, ini kita kayak tadi int rank buat nyalain ya. Gig 0 garis miring 0 sampai 1. Kita no shutdown. Nah, ini baru hijau di sini. Nah, lihat nih, ini udah hijau semua ya. Nah, karena semua routernya udah dinyalain gitu. Jadi hijau semua. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita bakal masukin yang namanya IP-nya. int gig 0 garis miring 0 dulu deh ya. Kita yang ke atas dulu 00. Nah, kita masukin IP-nya. IP address 192.168.10.2. Jangan lupa /24 tuh 255.255.255.0. Ini udah masuk ya. Kita tinggal ke yang satunya. Yang satunya itu adalah 2.1. Nah, kayak gini udah selesai konfigurasinya. Sekarang tinggal kita routingnya namanya. Ini kita bakal routing. Kalau routernya cuman ada satu ya, dia nggak perlu yang namanya penambahan IP route. Nah, kalau udah dua gini, dia butuh yang namanya IP route gitu. Kita tambahin dulu IP route 192.168. Nah, ini kemana routingannya? Karena ini saya dari kanan ya, saya pakai network yang dari kiri, yang mana 1.0. Kan ini kan pakai IP-nya 1.1. Nah, network dari IP 1.1 adalah 1.0. Ini kalian harus belajar networking juga ya. Kemarin udah saya sempat ajarin tentang IP buat network-networknya. Nah, kalau yang 1.1 itu pasti 0 belakangnya. Apalagi kita pakai SES24 ya. SES24 tuh pasti networknya adalah 0 gitu. 255, jangan lupa pakai SES24 ya. 255.255.0. Terus via mana? Nah, ini kita bakal routing lewat mana? Karena via-nya ada gigabit 0. Nah, kalau via itu adalah jalur yang paling dekat sama IP itu. Nah, jalur yang paling dekat adalah gigabit 00. Karena di sini
melalui router ini gigabit 00 nya itu kehubung ke router lain. Nah itu yang bakal kita pakai sebagai via atau jalannya. Kita masukin gig 0 Nah ini ada tulisan kayak gini, default route without gateway if not point-point interface may impact performance. Nah ini nggak apa-apa, ini dibiarin aja. Ini kita konfigurasi udah selesai di router 1, kita tinggal pindah. Ini kita ke konsol. Ini punya siapa? Ini kita ke terminal lagi, oke. Nah ini kita exit dulu ke global config ya dulu. Nah habis itu kita masukin IP route. Nah IP route nya kemana nih? Nah sekarang yang ini 2.0 ya kan, karena IP nya di sini 2.1 192.168 2.0 selalu 0 karena kita pakai /255 /24 ya. Terus masukin gig 0 Nah ini udah kayak gini, berarti kita tinggal cek PC nya ke bawahnya apakah udah connect apa belum. Kita coba cek. Klik ke desktop PC, ini kita geser ke sini aja ya. 192.168 1.2. Kenapa 1.2? Karena 1.1 udah kepake di router. Ini kita main lagi 192.168. Nah ini baru 1.1 default gateway itu harus pakai IP router gitu. Jadi gateway itu jalannya gitu menuju ke jaringan lain. Terus kita cek lagi di PC 3. Ini kita ke desktop, ke IP configuration. Nah ini 192.168 2.2 di sini. 168 2.1 di sini karena 2.1 adalah IP routernya yang kanan yang ini. Oke, kita langsung tes aja ya untuk di sini. Kita komen prompt ping 192.168 1.1 coba. Ini emang bakal agak lama ya kalau ke router lain, tapi nanti kita bakal cek lagi kalau router sendiri bisa apa enggak. Ini emang agak lama nih. Dia bakal RTO. Nah ini langsung connect ya. Emang router tuh kayak gitu, dia butuh waktu buat yang namanya hop gitu atau loncat gitu, butuh waktu perpindahannya. Ini kita coba ping 192.168 2.1. Nah 2.1 router udah bisa ya. Ini kan router kanan ya kita. Nih 2.1 ini udah bisa connect ke sini. Coba kita ke 10.2 ya. Ping 192.168 10.2. Nah ini 10.2 juga udah connect. Coba kita ke 10.1. Ini 10.1 juga udah connect ya, karena tadi kita udah ngubungin router yang satu tadi pakai 1.1. Berarti harus ya PC yang kiri udah bisa komunikasi sama yang kanan. Kita coba ping 2.168 1.2. Nah ini biasanya emang RTO dulu ya, karena dia mencari jalannya dulu atau nyari hopnya dulu. Aduh, mencet. Ini dia mencari hopnya dulu. Dia kesini dulu. Dari sini diolah lagi sama dia. Ini diolah lagi baru bisa ke bawah. Jadi kalau udah kebinding sekali dia bakal dia bakal play terus ya. No. Bakal terhubung terus. Kita coba lagi. Pakai pesan. Nah ini bisa. Nah yang satu lagi. Nah ini juga bisa. Nah gitu. Itu adalah caranya menggunakan router ya. Nanti kita bakal ada materi buat 3 router, tapi kalian pahamin dulu yang 2 router ini. Dan nanti kita bakal coba pakai prefix ya, prefix 26. Nah, menarik kan? Gak kayak kita pakai 24 lagi gitu. Kalau 24 kan gampang ya, 255 2550. Nanti 26 subnettingnya beda, IP-nya nanti juga beda gitu. Jadi tunggu aja pertemuan selanjutnya, tapi kalian harus pahamin ini dulu, konsep dari router ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk videonya. Selamat tinggal, bye bye.